Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ayah bunda fillah rahimakumullah, kita masih berbicara bulan haram dan berjuang di bulan haram, atau bahasa lain jihad di bulan haram. Seperti hari ini kita mengadakan pengajian, itu jihad, Pak. Itu mengadakan pengajian itu hukumnya jihad. Sebab kita harus melawan diri kita sendiri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari perang Uhud, beliau bersabda, "Qad kharaja min jihadil asghar ila jihadil akbar." Sungguh kita ini telah keluar dari jihad kecil menuju kepada jihad yang besar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini perangnya perang gede ini. Sahabat kita pun banyak yang terbunuh. Kenapa kau katakan jihad kecil? Kemudian yang disebut dengan jihad yang besar itu jihad seperti apa?" Rasul bersabda, "Jihadun nafs." Melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, Pak. Nah, di sini kita jam segini itu enaknya nyengkere, nyantai, bareng ngopi, bareng ngisep rokok, kelepus ngobrol, paling enak itu. Tapi itu kita tinggalkan. Kita punya iman, kita punya keinginan sukses, kita lawan itu. Kita datang ke masjid untuk sama-sama takmirul masjid, sama-sama memakmurkan masjid. Ini jihad. Nah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah menegaskan sebaik-baiknya jihad itu adalah orang yang jihad dengan hartamu dan juga dengan dirimu. Jadi kalau hari ini kita bisa jihad dengan diri kita, datang ke majlis untuk tolabul ilmi, bahkan Rasulullah memberikan sabda, "Man kharaja min baitihi li tolabil ilmi." Siapa orang yang keluar dari rumah untuk pergi mencari ilmu, bahwa fisabilillah hatta yarji, dia itu di jalan Allah sampai dia pulang. Bahkan kalau mati pun karena dia pergi menuntut ilmu, maka matinya itu mati syahid. Berarti sama dengan jihad. Tuh, bi ampusikum, diri kita. Dan juga kita perlu bi amwalikum, harus mengeluarkan harta. Maka seberapa besar perjuangan jihad kita yang kita lakukan untuk agama ini? Dengan diri, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bisa datang. Nah, sekarang bi amwalikum, dengan harta. Seberapa besar harta kita yang sudah kita infakkan untuk jihad? Gak usah berpikir perang terlalu jauh, dan kita tidak punya ilmu perang, tidak punya disiplin ilmu itu. Tidak usah berpikir politik, karena mungkin kita mau politiknya juga politik kampung, asal jadi, asal rame-rame dah. Ya.
Sejauh mana yang kita bisa keluarkan harta kita untuk perjuangan menuntut ilmu? Sejauh mana jihad kita, bagaimana dakwah di kampung ini menjadi semarak? Seberapa rupiah yang sudah kita keluarkan agar kegiatan pengajian semacam ini tetap istiqomah? Tuh. Itu juga jihad. Dalam surat At-Taubah itu kan paling tinggi derajat jihad orang itu adalah orang yang bisa mengorbankan hartanya dan juga mengorbankan dirinya. Tuh jamaah rahimakumullah. Terkadang kita lupa itu. Kadang kita lupa. Lupa aja dengan itu. Kita ngaji aja. Terkadang seperti itu. Tanpa kita pikirkan di pengajian itu harus apa. Jamaah rahimakumullah. Maka tidak akan sampai suatu jihad tanpa mengeluarkan sebagian daripada harta. Tuh, itu juga tergantung kemampuan. Oleh karena itu mulai Muharram sekarang, jamaah rahimakumullah, kita akan mencoba program baru nih di majelis ini. Setiap kali pengajian atau acara-acara yang lain kita akan kelilingkan trompak. Di situ akan kita uji mana yang betul-betul siap berjuang, mana yang hanya sekedar ya ikut-ikutan, mana yang hanya sekedar ngeramaikan doang. Nah di situ akan terlihat, Pak. Ya, di situ akan terlihat. Ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Kayak sekarang kita datang ke majelis, mohon maaf ya kalau saya bicara agak sedikit kasar, ngaji tiap minggu, rajin, udah tua, mau jadi kiai ini Pak, kalau bahasa kasar, rajin, boro-boro jadi kiai, tar ngapa Quran dia susah. Bukan itu tujuannya. Bapak ngaji rajin, mau jadi mubalik ini. Bukan itu tujuannya. Allah memerintahkan kita menuntut ilmu. Perkara nanti dia jadi mubalik, jadi kiai, itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Allah sangat mudah bagi Allah menjadikan seseorang itu mubalik, menjadikan seseorang itu ulama, menjadikan seseorang itu menjadi kiai. Bagi Allah sangat mudah. Bahkan kisah Imam Mahdi pun, ingat kisah Imam Mahdi yang nanti akan turun sebelum kiamat tiba, itu kan dia sendiri tidak tahu dan tidak menyadari kalau dirinya itu Imam Mahdi. Jadi kalau sekarang ada orang-orang ngaku-ngaku Imam Mahdi, pasti jawabannya bohong. Karena Imam Mahdi sendiri tidak tahu kalau dirinya itu adalah Imam Mahdi. Yang Allah rubah, yang tadinya dia itu orang yang orang benar kalau bahasa kita mah, Allah rubah dalam satu malam menjadi seorang ulama yang memiliki pengetahuan, karismatik, hikmah dan lain sebagainya dalam satu malam. Ini menunjukkan bukti kuasa Allah. Tuh. Lah orang model kita mah yang penting datang menjadi bagian daripada jihad. Ingat kisah, ini masih bulan Muharram, kisah seekor burung pipit yang ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Dibakarnya bukan diikat tuh batu Pak, kasih kayu, bukan. Ternyata begitu diteliti ada selepetan Pak. Kalau bahasa saya bandring, kalau bahasa Cibitung selepetan. Itu kayu ditumpuk dulu Pak, ditumpuk, dibakar.
Begitu dibakar, Nabi Ibrahim bikin pakai karet gede, 1, 2, 3, plung, terus masuk. Yo, seperti itu kebayang deh Pak, mana diikat, dilempar ke api yang membara, bus masuk. Tuh, Allah selamatkan di bulan Muharram. Ini masih bulan Muharram. Allah selamatkan di bulan Muharram. Maka kita banyak berdoa di bulan Muharram nih. Banyak bersedekah, banyak berinfak di bulan Muharram ini. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ketika terjadi kobaran api, itu ada kisah yang ditulis. Seekor burung pipit mengambil air dari laut. Dibawa terbang, Pak. Dijatuhkan di air. Balik lagi, diketahui nama cecek, tahu cecek, makanya cecek mah disunahkan kalau di masjid tuh di bandring, selepet. Kalau di rumah selepet aja udah sunah itu mah, karena dia mah ngadu-ngadu itu, ngadu-ngadu, kesini ngadu, kesono ngadu. Makanya kalau ngomong-ngomong ada bahasa peribahasa, baik-baik ada cecek putih, pernah, baik-baik ada cecek putih lo ngomong gitu. Apa sampai ke sono tuh kabar angin tuh nyampe, tukang nguping, tukang ngopor-ngoporin diledek, lagu apa lo kata bahasa kita mah, api segitu gede tebang di pakai air apa itu doang, mual bakal padam ini mual. Jamaah rahimakumullah. Apa kata cecek? Apa cecek? Kata-kata burung pipit. Setidaknya aku sudah berusaha menolong kekasih Allah. Toh yang akan menolong itu adalah Allah. Yang akan menolong itu adalah Allah. Kesimpulannya apa dari kisah ini? Masalah infak, masalah sedekah, masalah bantuan jihad, masalah perjuangan itu tidak dinilai besar dan kecilnya. Toh usahanya itu yang penting. Usaha Pak. Pakai logika, burung pipit tidak bisa Pak. Tapi burung pipit bilang apa? Yang penting aku sudah berusaha. Allah nanti yang menjadikan. Nah, Allah Pak yang menyelamatkan. Saya punya kisah nih, kisah di Cibitung situ Pak. Prostitusinya kan luar biasa itu. Apa berani saya bongkar? Tidak bisa. Kenapa? Sebagian masyarakatnya dukung, dapat penghasilan. Ya orang-orang berkuasa juga dapat punya keuntungan, punya penghasilan. Kita demo bukan malah bener, malah dilawan, diadu domba kita. Semakin kita keras di sana, semakin punya keuntungan mereka. Semakin ustadz bubarkan, mereka malah punya dapat keuntungan lebih gede. Nah, saya bilang sudah Pak, sekarang mah doain aja. Kita sudah berusaha. Yang kita mampu adalah baca Quran. Yuk kita bacain Quran. Nanti Allah yang menggerakkan. Hari ini tutup total. Kuasa Allah. Kita jihad ada segini. Jangan lihat jumlahnya. Kalau semuanya ikhlas, memakmurkan masjid, bersedekah ikhlas demi perjuangan dakwah di kampung ini, tidak lihat besarnya, tapi nanti Allah yang akan mendatangkan yang lebih besar. Karena yang memberikan berkah bukan kita, yang memberikan sukses bukan kita, yang memberikan orang itu berhasil itu bukan kita, tapi Allah. Tapi Allah. Coba logika, Nabi Sulaiman
Nabi Musa alaihissalatu wassalam kejar-kejar oleh pasukan Fir'aun dengan pasukan yang sangat hebat waktu itu. Kalau zaman sekarang senjatanya serba canggih pada zamannya, bukan canggih kayak zaman sekarang. Sekarang canggihnya udah pakai Google Maps, udah pakai macam-macam, sekarang lebih canggih. Canggih bener itu pasukan, sampai ada senjata luar biasa. Begitu sampai Laut Merah, nyebur ke laut, mati, diem bae, mati, lawan, mati. Nyebur ke laut, mati. Diem aja, diserang, mati. Ngelawan, mati. Di situ, Pak. Apakah kemudian Nabi Musa diam? Tidak. Disitulah titik di mana beliau bersujud. Di sini, Pak, Allah itu akan membantu kita ketika kepala kita bersujud, hati pun bersujud. Ini kadang-kadang kita fisiknya doang sujud, hatinya enggak sujud, otaknya enggak sujud. Fisiknya doang Allahu Akbar sujud, hatinya masih ragu, otaknya masih sombong. Sehingga ya gitu-gitu aja. Nah di situ, Pak, saya yakin bapak-bapak punya pengalaman ketika semuanya serba buntu, minta sama Allah, udah bahasa kita bahasa Cumi itu, udah ada gua nyerah. Gimana kata Allah? Tiba-tiba datang pertolongan. Begitulah pertolongan Allah. Itu harus kita coba terus, Pak. Bisakah ketika kita sujud, kepala kita bersujud kepada Allah sampai menyentuh tanah, otak kita pun pasrah kepada Allah, hati kita pun pasrah ke Allah. Disitulah, Pak. Coba aja lihat Nabi Musa nyebur ke laut, mati, diem aja di situ, ngeriung, diserang, mati, ngelawan, senjatanya nggak punya, mati juga. Tapi kuasa Allah lebih besar. Turun wahyu, ya Musa, pukulkan tongkatmu kepada lautan. Baik ya Allah. Dia tiba-tiba lautan langsung terbelah. Gak bisa pakai logika, tapi Allah Maha bisa. Bisa nyebrang nyebrang ke daratan sebelah sana. Wah, pasukan Fir'aun ikut kejar. Berdoa lagi, ya Allah, bagaimana ini? Jadi di situ, Pak, semua para mufasir, baik Ibnu Katsir, baik itu As-Suyuti, baik itu Syekh Nawawi dalam tafsir Al-Munir, ataupun Muhammad Abdul dalam Al-Manar. Ini saya sengaja sebutin tafsir-tafsir, ada yang tafsir biriwayah, ada yang tafsir ilmiah, ada tafsir rasional. Itu sengaja saya ungkapkan. Itu semua sepakat kalau Nabi Musa itu tidak tahu kalau lautan akan dibelah. Tidak tahu, Pak. Tidak seperti apa yang digambarkan dalam film-film atau kisah-kisah pendek. Nggak gitu. Kalau film aja Musa angkat tongkat dia, seolah dibelah sama dia. Enggak. Musa tuh nggak tahu kalau lautan akan belah. Dia hanya pasrah sujud pada Allah. Jibril datang, pukulkan tongkatmu ke lautan. Karena perintah Allah, dia datang, cepluk gitu, blur langsung.
Dan Musa pun hanya melihat ini kuasa Allah. Sudah. Ayo jalan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika nanjat dia berkata lagi sama Allah, ini bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya? Datang lagi Jibril. Ya, jadi Musa tidak tahu. Kalau kemudian ketika dia sudah nyebrang, tidak seperti dalam film, wah ditahan sama Musa, kayak di film tuh. Begitu mereka sudah, lepas, enggak gitu. Ada dialog itu, ya Allah, selanjutnya bagaimana? Pukulkan lagi tongkatmu, pukulkan lagi, tak, jer, habis. Wa agraqna ala fir'auna. Allah tenggelamkan. Itu terjadi di bulan Muharram. Kita cerita aja ke. Seperti itu Pak Jamaah rahimakumullah. Artinya apa? Saya ingin menceritakan dua kisah tadi. Kita berjihad di kampung ini, menyebarkan agama Islam di sini dari sejak pertama kali membuka majlis. Ada satu harapan besar yang saya tidak tahu, yang itu selalu saya doakan. Suatu saat di kampung ini ada ulama. Suatu saat di kampung ini ada ustadz yang ilmunya luar biasa. Itu saya udah yakin. Ingat, yakin. Apakah saya tahu? Tidak. Saya tidak tahu. Tapi saya yakin. Kenapa? Karena ada bapak-bapak yang senantiasa datang memakmurkan masjid habis maghrib, ngeriung, dengarkan ceramah, dengarkan pengajian, baca Fatihah, kita berdoa, sholat isya berjamaah, selesai. Terus rutin. Karena mahabbahnya pada ilmu, mahabbahnya para ulama, mahabbahnya kepada guru, sampai dia setia ikut ngaji, bicara bisa mau wallahu alam bisawab. Kan udah saya bilang dari tadi. Ya. Ngaji rajin ge. Ya begitu-begitu aja kan gitu bahasanya. Bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah barokatul ilmi. Hari ini Pak, kalau kita lihat di media sosial Pak, di Eropa terjadi bencana panas sampai apa? 114 derajat. Berarti kayak air mateng Pak. Kayak kita ngegodok air mateng, ngegolak, itu 100 derajat itu panasnya. Udah 1000 orang lebih Pak mati. Kepanasan, kuat. Sampai pemerintah nyemprotin air, gitu. Kayak belangdir dibikin sekeliling mobil itu. Ban mobil nggak bisa ngegeleng aspal karena langsung leeh. Kalau bahasa saya leeh Pak. Kalau bahasa sini apa? Ya sama ya. Ya itu lampu merah itu langsung meleleh Pak. Semua yang terbuat dari plastik itu meleleh Pak. Mobil-mobil yang bahannya ada plastik itu meleleh semua. Tinggal besi-besinya doang. Ban-ban mobil itu meleleh Pak. Panasan nggak kuat. Tuh, yang disebut dengan dalam bahasa hadis ad-dukhan. Ad-dukhan. Karena kata Rasulullah nanti suatu saat akan ada masa disebut dengan masa dukhan, panas. Tuh. Venezuela gempa bumi Pak. Tuh. Kita lihat ke belakang, ada kisah apa itu sampai mereka diberikan peringatan seperti itu besar. Jamaah rahimakumullah. Rasul memberikan jaminan buat kita orang beriman. Ketika itu terjadi, orang beriman itu tidak akan merasakan panas. Siapa yang jamin? Allah. Yang punya panas, Allah. Yang punya bumi, Allah. Yang punya alam, Allah. Kita mah tugasnya ngapain? Ibadah ke Allah. Tuh. Maka saya katakan tadi, alhamdulillah Pak, MUI di kita menjadi benteng terakhir pertahanan
untuk tidak membolehkan LGBT yang ada di Indonesia. Wah, walaupun sudah di demo berbagai macam organisasi hak asasi manusia itu, bahkan ada isu bubarkan, sampai kayak gitu tuh, bubarkan MUI lah. Saya bilang, kalau dia bubar siapa yang mau bela? Wah, dibikin bagaimana caranya supaya tuh jamaah rahimakumullah, kita umat Islam sadar jangan melawan hukum Allah. Kita berzikir taat pada Allah. Perkara yang menyelamatkan diri kita ya Allah. Sebab kalau azab sudah datang Bapak Ibu rahimakumullah, itu tidak melihat di situ ada ulama, di situ ada orang soleh, di situ ada anak yatim. Tidak, bila-duga aja semua. Nah, di sini pentingnya saya katakan tadi, walaupun jumlah kita sedikit untuk jihad di thalabil ilmi, untuk jihad di dakwatul islamiyah di kampung ini, uang yang kita infakkan hanya 1.000, 2.000, 100, 200. Tapi kalau kita mukhlisina lahu dinahu hunafa, ikhlas dalam berjuang agama, itu Pak yang mensukseskan itu Allah. Tapi kan kita tetap harus usaha. Seperti burung pipit tadi, yang menyelamatkan Nabi Ibrahim ya Allah. Tapi kan ada usaha makhluk lain. Kita kepingin menjadi umat Rasulullah, umat yang diakui oleh Rasulullah. Apa yang sudah bisa kita lakukan untuk agama Allah? Itu pertanyaan mendasar dari saya. Kita kepingin diaku sebagai umat Rasulullah. Sampai kita baca sholawat, pertanyaannya, apa yang sudah bisa kita lakukan sebagaimana Rasulullah lakukan untuk agama Allah? Allah berfirman, kuntum khairu umat tukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu sebaik-baiknya umat ketika kalian bisa melakukan dakwah, keluar dari rumah untuk dakwah, untuk menyebarkan agama. Ketika kita tidak bisa menjadi pendakwah, hendaklah menjadi pendengar. Halo. Ketika kita tidak bisa ceramah, hendaklah menjadi pendengar. Hadis bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun rabi'an. Jadilah ulama, jadi seorang yang alim, itu perintah. Ustaz tidak bisa, ya Nabi tidak bisa saya. Kenapa? Ngapalin surat Al-Ikhlas aja 7 minggu baru hafal. Ngapalin surat Yasin aja 2 tahun orang mau hafal itu Yasin. Tiap malam Jumat pernah dibaca, tetap aja lupa lagi. Iya kan? Berarti tidak bisa kita jadi aliman itu. Karena kemampuan daya pikir kita, karunia otak kita, kecerdasannya belum nyampe. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau tidak bisa menjadi alim, jadilah muta'alliman, orang yang belajar. Bisa, tuh bisa, tetap diajar. Bisa nggak bisa tetap belajar. Ini derajat kedua tuh. Ketika tidak bisa menjadi pembicara, maka jadilah pendengar. Ketika tidak bisa menjadi alim, jadilah pelajar. Dan yang ketiga kata Rasulullah, muhibban. Jadi ulama tidak bisa
jadi pelajar juga tidak bisa. Kenapa? Ya karena keterbatasan kemampuan otak juga. Jadilah apa? Yang ketiga, muhibban. Apa itu muhibban? Orang yang cinta pada ilmu, cinta ulama, cinta agama, cinta dakwah. Jadi seneng. Kalau ada orang Cibitung bilang, mana lo? Ngaji. Emang bisa? Lah gue medem mana ngaji. Udah kelar. Ditanya, mana boleh lo ngaji? Lah gue mendemen mengaji, kelar pak. Gue mendemen doang, orang bisa nggak? Yang penting gue demen mengaji. Perkara bisa tidak bisa mah emang otak gue segini adanya, pas-pasan. Gitu pak. Maka saya katakan tadi dari awal, kalau Allah akan menjadikan seseorang itu ulama, jadi kuasa Allah. Dalam satu malam juga bisa, kuasa Allah. Yang penting kan, bisakah kita datang ke majelis ketika susah memahami? Aduh Ustadz, kalau Ustadz ngomong saya pusing banget, orang mengerti ya. Jangan tanyakan itunya, muhiban saja, cinta ilmu, duduk dengerin, bareng ngantuk-ngantuk dikit, ngelangut-ngelangut, nggak apa-apa. Yang penting duduk di majelis taklim, dia muhiban jatuhnya. Udah nggak banyak komen. Bisa kagak bisa, yang penting datang. Kenapa? Karena aku cinta ilmu. Jamaah rahimakumullah, dari muhibban inilah nanti Allah akan jadikan ulama dari keturunannya. Tuh. Kelihatan kalau orang muhibban, Pak. Kalau orang muhibban pada ilmu, Pak, itu tidak ngelihat siapa yang ceramah. Nih cirinya, dia muhibban terhadap ilmu, itu gak dilihat siapa yang ceramah, siapa yang isi materi. Ya, kadang-kadang kita mah aneh, giliran ustadz yang nyohor, wame. Giliran udah tahu gue ustadz itu rumahnya di pojok, datangnya ya segelintir. Berarti belum, ini yang muhibban nih. Yang sedikit ini yang muhibban, yang lain belum nyampe. Jangankan derajat alim, muta'alim, muhibban aja nggak nyampe. Karena dia datangnya bukan karena ilmu, Pak. Datangnya ngapain? Mana sih gue pengen ngeliat yang ustadz kondang kata nyohor. Datangnya pengen apa? Pengen ngeliat yang kondang doang. Di situ, Pak. Nah, jamaah rahimakumullah, maka saya yakin suatu saat di kampung ini ada ulama. Di kampung ini ada orang yang alim, rasyihuna fil ilmi. Kenapa? Karena saya pantau setiap waktu banyak yang muhibban, cinta dengan ilmu. Apa kata Rasul yang terakhir? Wala takun rabi'an. Jangan jadi yang keempat. Ulama kagak, belajar kagak, demen ama ilmu pun enggak, cuek. Apa kata Rasulullah? Itulah orang yang akan celaka. Nauzubillah min dzalik. Di sini saya kasih motivasi, yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu. Ketika kita mengadakan pengajian, ayo kita sama-sama semangat duduk di pengajian. Ketika kita punya sebagian rezeki, Ustadz, saya hanya bisa ngasih ini, ngasih air, ngasih apa, buat makannya, buat snacknya, itu juga bagian daripada jihad. Nah, jamaah rahimakumullah, karena waktu Isya sudah datang, kesimpulan taklim pada malam ini insyaallah mulai Muharram ini, tahun baru ini, setiap kita ada taklim kita akan ngelilingin terompah untuk menjadi bukti
Apakah kita termasuk yujahiduna fisabilillah wa amwalikum wa anfusikum, atau kita termasuk yang tidak peduli dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita termasuk hamba Allah pengikut Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagli jalal wajhikal karim wa li'ajmi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata baina Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'a abraji aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.